Kepastian hukum pada hakikatnya menurut Bapak M. Sofyan Lubis merupakan kesetiaan seseorang atau subjek hukum terhadap aturan hukum tersebut yang mana diwujudkan dalam bentuk tindakan yang nyata. Ada 3 faktor penyebab masyarakat mematuhi hukum. Yang pertama, compliance. Kepatuhan hukum didasarkan atas imbalan atau usaha untuk menghindari sanksi. Yang kedua, ada identification, yaitu kepatuhan hukum agar keanggotaan kelompok tetap terjaga dan ada hubungan baik. Yang ketiga, ada internalization, yaitu secara intrinsik kepatuhan hukum mempunyai imbalan. Pentingnya kepatuhan hukum lebih menitik beratkan kepada hal positif apa yang akan terjadi jika kita menaati hukum tersebut, sehingga akan menimbulkan kehidupan yang ideal di lingkungan tersebut. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum tampaknya masih sangat rendah. Kali ini kami akan bahas mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pengguna jalan di daerah DKI Jakarta. Alasan kami memilih DKI Jakarta adalah karena menurut CNN Indonesia, DKI Jakarta merupakan provinsi yang tercatat memiliki tingkat pelanggaran tertinggi. Dan bahkan untuk kasus pelanggaran lalu lintas sendiri dapat mencapai hingga 3.500 kasus per harinya. Pelanggaran lalu lintas tentunya sangat beragam, tapi akan kami bahas kali ini adalah 2 kasus yang terjadi setiap hari, yaitu kasus pengendara yang berkendara tanpa atribut lengkap dan pengendara motor yang selalu menerobos jalur Transjakarta. Polda Metro Jaya mencatat 484.302 pelanggaran lalu lintas di Jakarta selama PSBB berlangsung. Di antaranya yaitu pengemudi sepeda motor yang tidak memakai helm dan tidak membawa SIM serta STNK. Mereka melanggar peraturan dengan dalih bahwa jarak yang ditempuh cukuplah dekat. Polisi di Jakarta Pusat kembali menahan sejumlah pengendara. Mereka yang tidak menggunakan helm dan melanggar lalu lintas akan diberhentikan oleh polisi. Para pengemudi motor ini banyak yang berusaha menghindar, tapi tidak dengan 2 pengguna motor yang tidak memakai helm ini. Hanya itu, setelah diperiksa, sang pengemudi ternyata tidak membawa SIM dan STNK. Pelanggaran penggunaan jalur Transjakarta masih menjadi fenomena lazim di ibu kota Jakarta. Menurut Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, semenjak diberlakukan e-tilang yaitu dari 3 Februari hingga 16 Maret 2020 tercatat sebanyak 1.586 pengendara roda 2 melanggar jalur Transjakarta. Pelanggaran ini merupakan pelanggaran yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan pelanggaran lalu lintas lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya disiplin pengguna jalan dan tingginya tingkat kemacetan. Puluhan pengendara sepeda motor nekat memutar arah dan melawan arus demi menghindari razia petugas di jalur bus Transjakarta Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Jumat pagi. Aksi mereka membuat laju bus Transjakarta sempat terhenti beberapa saat. Dalam operasi Patuh Jaya hari kedua ini sedikitnya 40 pengendara terjaring oleh petugas. Para pengendara sepeda motor, mobil pribadi, dan angkutan umum ditilang petugas karena melintas di jalur bus Transjakarta. Nah, dari beberapa kasus yang telah disebutkan sebelumnya, tentu memiliki beberapa dampak. Yang pertama dan yang paling utama yaitu dapat meningkatkan angka kecelakaan di jalan. Hal ini dapat kita ketahui bersama bahwa seorang yang melanggar lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, berkendara tidak pada jalurnya, tentu akan semakin rawan mengalami kecelakaan. Lalu dampak yang kedua yaitu menjadi penyebab kemacetan yang semakin parah, dan dampak yang ketiga, apabila hal ini dilakukan terus-menerus oleh masyarakat, tentu dapat menjadi budaya negatif yang sulit untuk dirubah dan dapat mempengaruhi generasi penerus bangsa di masa mendatang. Untuk itu, pemerintah juga telah mengupayakan untuk menghadirkan sebuah solusi yang tepat atas permasalahan tersebut, seperti pemasangan CCTV yang terhubung dengan sistem ITLI, yang mana merupakan sebuah sistem penegakan hukum dalam bidang lalu lintas menggunakan kamera pemantau yang terhubung langsung dengan sistem informasi mengenai data pengemudi, sehingga ketika terjadi pelanggaran dapat diketahui langsung data pengemudi tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mematuhi hukum. Contohnya yaitu pada ketertiban lalu lintas. Padahal hukum sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu kehidupan yang ideal, dan tentunya akan memberi dampak buruk bagi diri sendiri dan orang lain apabila tidak mematuhinya. Oleh karena itu, yuk kita taati hukum, orang yang cerdas, orang yang taat hukum.